Halo, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang osteoporosis ya. Jadi kita langsung pada kasus saja. Jadi saya punya sebuah contoh kasus untuk Anda. Di sini ada seorang klien, namanya Tuan I, usianya 75 tahun. Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha, sudah menikah, alamatnya di Jalan Seberang Padang. Masuk rumah sakitnya itu tanggal 23 bulan 9 2017 dengan diagnosa medis osteoporosis. Jadi keluhan utamanya itu adalah klien mengatakan bahwa merasa nyeri di punggungnya sehingga klien memang merasakan sakitan. Dan kemudian riwayat penyakit sekarang itu saat dilakukan pengkajian tanggal 7 Agustus 2017, klien mengatakan bahwa nyeri punggungnya terasa sakit, kemudian terlokalisasi pada tulang belakang yang terserang. Pasien mengatakan nyeri berkurang pada saat istirahat tempat tidur, tampak meringis, gelisah menahan nyeri tersebut. Selain itu juga klien mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Klien mengeluh kesakitan tiap kali bergerak. Klien juga mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan orang lain untuk bergerak. Klien tampak lemas dan klien tampak terbaring di tempat tidur. Hasil pemeriksaan vital sign, tekanan darahnya 110/70 mm reksa, nadi 76 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 20, respirasi rate-nya 20 kali per menit. Nah, untuk pengkajian nyerinya itu, paliatifnya itu sama preventifnya adanya pergerakan fragmen tulang dan spasma otot. Kemudian kualitinya rasanya seperti dihantam benda tumpul. Kemudian tempatnya di punggung, regionnya di punggung, skalanya 7, time hilang timbul. Klien mengatakan bahwa ia seiring bertambahnya usia, klien sering mengalami nyeri pada punggungnya. Saat nyeri, klien hanya beli obat di apotek, minum jamu herbal, namun sering berjalannya waktu rasa nyeri yang dialaminya semakin parah. Itulah mengapa pada 7 Agustus klien datang ke rumah sakit untuk berobat. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang kita fokuskan itu adalah pada pemeriksaan di sini ada ke pemeriksaan pola nutrisi, ya. Kemudian pola aktivitas dan latihan. Jadi memang rata-rata untuk pola aktivitas dan latihannya itu klien mampu untuk melakukan perawatan diri, namun dibantu oleh orang lain, ya. Makan minum pun dibantu, toileting pun dibantu, berpakaian pun dibantu, mobilitas berpindah, ambulasi, semua dibantu oleh keluarga. Nah, memang untuk pasien osteoporosis ini bisa terkena kepada siapa saja. Jadi mau anak-anak, mau dewasa juga bisa. Nah, biasanya kalau dewasa itu yang paling risiko tinggi itu adalah pasien klien yang sudah masuk masa menopause karena memang kadar estrogennya sudah menurun, ya. Karena memang estrogen itu kan tugasnya adalah untuk menjaga kepadatan tulang sih. Nah, osteoporosis itu kan dia tanda-tandanya tuh seperti orang mulai gampang untuk patah tulang walaupun hanya benturan ringan, kemudian nyeri punggung, kemudian postur badan sudah membungkuk yang biasanya mereka bilang mulut cium lutut itu sudah. Terus kemudian tinggi badan berkurang ya karena sudah mulai membungkuk. Nah, kalau bilang faktor penyebab dan faktor resikonya,
biasanya sih di atas 35 tahun itu sudah mulai mengalami masalah, mulai tanda-tanda osteoporosis. Kemudian wanita terutama setelah menopause, kemudian keluarga yang punya osteoporosis pasti anak-anaknya juga kena. Terus waktu kecil mungkin kurang minum susu, kurang vitamin D ya. Terus karena memang kekurangan kalsium, kemudian punya masalah seperti gangguan hormon ya dan malabsorpsi ya. Kemudian sering sekali konsumsi obat-obat kortikosteroid seperti Dexa, paracetamol dan lain-lain, itu sering maka kepadatan tulang akan menurun. Kemudian orang yang kecanduan alkohol, merokok juga begitu ya. Nah, biasanya osteoporosis itu dia diagnosis dengan cara ketika klien datang dengan nyeri pada punggung, kemudian bentuk tubuhnya sudah mulai membungkuk, dan pas waktu hasil CT scan, foto ronsen atau MRI ada patah tulang di sana. Terus kemudian densitas atau kepadatan tulang juga ada pemeriksaan DXA-nya ya. DXA-nya itu kepadatan tulang sudah mulai ada bolong-bolongnya seperti rumah rayap gitu. Nah, biasanya ketika sudah temukan seperti itu yang dilakukan itu biasanya ya memberikan obat anti nyeri, terus kemudian memberikan obat untuk vitamin kalsium, namun sudah tidak begitu menolong ya, sudah tidak begitu menolong. Terus bisa juga terapi hormon, namun juga sudah tidak bisa menolong, apalagi sudah dalam batas umur yang sudah tua. Nah, kemudian untuk pencegahannya sendiri, ya kembali lagi ketika kita melihat gejalanya itu adalah sudah menopause, kemudian kurang vitamin D, kurang minum susu, sering konsumsi kortikosteroid, kemudian kecanduan alkohol dan merokok, paling tidak pola-pola hidup yang seperti itu sudah mulai kita positifkan. Jadi kalau kurang vitamin D sama kalsium ya banyak minum susu. Terus kemudian sering minum, ada bengkak sedikit, ada nyeri sedikit, minumlah kortikosteroid Dexa. Nah, itu sudah mulai dikurangi, bahkan di stop. Kalau suka minum alkohol ya di stopkan minum alkoholnya, kemudian merokok ya dikurangi atau bahkan stop. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu materi dari saya. Kemudian silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di bawah ini.